Oke, selamat siang. Ini pertemuan pertama dengan NER, mata pelajaran matematika. Kalau ada yang belum kenal, pasti dia nyak gaul. Karena NER terkenal di kelas 9. Pembelajaran kali ini, Dek. NER ada mau kasih tentang transformasi geometri, mereview kembali sekaligus memperkenalkan aplikasi yang biasa dipakai untuk pembelajaran matematika, yaitu GeoGebra. Dengarnya untuk sekarang ada dua. Pertama, pembelajaran melalui GeoGebra, tutorial NER mau kasih, dengan mereview kembali tentang transformasi. Untuk tampilan awal, sebentar adik-adik boleh coba buka di GeoGebra, buka browser di geogebra.org. Tampilan awalnya begini. Ini untuk tampilan awal. Kalau ada buku di rumah, buku cetak, buka halaman 136. Kalau tidak ada, nanti sebentar NER kasih. Untuk awal, NER mau menjelaskan sedikit tentang ini pembelajaran kali ini, yaitu transformasi. Dapat lihat? Dapat lihat itu transformasi? Dapat lihat di paling atas? Oke. Transformasi ini bagian dari geometri. Berikut NER cerita sedikit tentang geometri. Apa itu geometri? Dan kenapa orang mesti belajar geometri? Kalau adik-adik pernah ingat dulu ketika masih kecil, pasti kan semua nintok baca. NER cuma menghubungkan dengan manfaat belajar. Jadi dimulai dengan belajar huruf, ikut menyambungkan dua huruf, satu kata, belajar satu kalimat, dan seterusnya. Hingga sekarang adik-adik boleh mengerti orang bercerita atau membaca dan sebagainya. Begitu juga untuk geometri. Dasarnya yang orang mau belajar sekarang. Yang nantinya suatu saat nanti kalau ada yang ingin jadi arsitektur, bisa, dan lain sebagainya. Tapi khusus untuk pekerjaan nantinya, untuk gambaran awal tentang arsitektur, pernah terbayang enggak penghuni pikiran bahwa untuk menggambar rumah 10 kali 10 saja itu satu gambar itu sekitaran 156 sampai 200 juta. Tapi belum langsung di situ yang orang mempelajari. Orang harus belajar dari dasar. Dasarnya ini sama dengan membaca. Dasarnya belajar huruf. Oke. Selain manfaat di dalam kehidupan sehari-hari, NER juga ingin mereview kembali tentang apa itu yang dimaksud dengan titik. Nah, di aplikasi ini ada tutorialnya, tinggal adik lihat di tool, ada basic tool. Di sini ada titik baru. Ketika NER klik ini titik ini dan masuk di tampilan ini jadi titik. Ini yang titik. Tahu titik? Tahu itu semua belajar kelas 7. Titik itu untuk menandakan posisi. Berikut ada juga garis. Ini yang penting untuk dasar adik-adik belajar. Ini garis. Ada titik, ada garis. Ini untuk mereview materi kelas 7. Berikut, NER akan memperkenalkan lagi atau mengulang. Nggak tahu ada yang dulu Nin tahu, sekarang selupa, atau dulu tahu, sekarang lupa. Jadi NER ingatkan lagi karena ini berhubungan dengan terang materi, transformasi.
Ada juga yang dikenal dengan koordinat kartesius. Kartesius tinggal adik-adik pergi ke sudut kanan atas, setting, pengaturan, tampilkan sumbu. Nah ini. Di sini ada sumbu X dan ada sumbu Y. Ini itu sumbu X. Yang mendatar, yang tegak itu sumbu Y. Bisa juga pakai yang kotak-kotak. Sekarang kita belajar tentang informasi. Pertama, Mer mau kasih tahu tentang tujuan belajar. Tujuan pembelajaran kali ini, adik-adik dapat menjelaskan bentuk dari refleksi terhadap titik 0,0 ini, titik 0,0 yang paling tengah, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Berikut pencerminan terhadap sumbu X. Berikut pencerminan terhadap sumbu Y. Setelah itu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan min X terakhir. Ini DP tujuan pembelajaran. Silakan tulis. Tujuan pembelajaran, adik-adik dapat menjelaskan bentuk transformasi refleksi terhadap titik 0, sumbu X, sumbu Y terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan min X. Dan dapat menggambar bentuk transformasi refleksi terhadap titik 0, sumbu X, sumbu Y, Y sama dengan X, dan Y sama dengan min X. Dan untuk penilaian, ini sesuai dengan tujuan pembelajaran ada dua. Satu pengetahuan, dan satu juga tentang keterampilan. Keterampilan, adik-adik bisa menggunakan ini GeoGebra, walaupun dengan penggunaan yang sederhana. Oke, pertama pengenalan tentang refleksi. Refleksi di sini yaitu pencerminan. Ner tahu semua pernah bercermin. Tidak ada yang tidak pernah bercermin. Sekarang Ner mau tanya, kalau Rido, ketika Rido bercermin, apa yang terlihat di cermin? Kalau bercermin, apa yang Rido lihat di cermin? Apakah ada yang berubah? Ada yang berubah? Jadi pencerminan itu tidak merubah bentuk dan jaraknya tetap sama dari benda yang dicerminkan ke cermin, begitupun dari cermin ke bayangan. Oke, itu yang kita mau belajar kali ini, yaitu pencerminan atau refleksi. Sekarang Ner pakai GeoGebra ini karena menurut Ner ini untuk mempermudah adik-adik belajar tentang refleksi. Karena GeoGebra ini sangat mudah penggunaannya sangat mudah dan pembelajarannya juga menurut Ner mudah untuk adik-adik pahami. Pertama, Ner jelaskan tentang titik. Titik ini menandakan posisi. Dia bisa di mana saja. Kalau Ner buka ini, sekarang titiknya ada di posisi berapa? Kirei. Kirei mana Kirei? Posisi titik B, Kirei. Y. -200,5.
-200. Oh, oke. Betul sekali, Kirei. Negatif 200, 200. Negatif 200 mewakili sumbu X. Dan 200 positif mewakili sumbu Y. Dan itu harus berurutan ya. Berikut kalau Mner pindah. Sekarang, Virgin. Posisinya sudah di berapa sekarang Virgin? -100. -100,100. Oke. Sekarang Mner pindah lagi. Maya. Posisinya di berapa, Maya? 200, -300. Ya. Coba Reva. Mana Reva? Lombok. Hadir. Sumbu posisi titik B sekarang di mana? 200, -300. Ah, iya. 200 mewakili sumbu X dan -300 mewakili sumbu Y. Oke, bagus sekali, Dek. Sekarang ketika Dek sudah tahu tentang posisi titik, sekarang tolong belajar tentang bagaimana mencerminkan ini titik yang Adik bilang tadi, yang berada pada titik 200, -300, orang mencerminkan ini terhadap titik 0,0. Di mana tuh titik 0,0? Titik 0,0 ada di sini. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Titik O. Kalau di sini titik D. Kalau Mner tampilkan, tinggal adik-adik pilih, klik titik. Karena biasanya titik pusat ini bukan titik D, titik O, orang ganti. Cara menggantinya, masuk di setting, hapus nama, titik O. Berikut tampilkan nama dan nilai. Nah ini nama dan nilai, titik O. Titik O berada pada titik pusat yaitu 0,0. 200,-300 titik B ini akan dicerminkan terhadap titik 0,0. Sekarang posisinya ada enggak yang bisa kasih tahu Pak Mner? Posisinya di mana ketika kasih cermin? Jarak tinggal adik-adik pilih di sini untuk mempermudah. Ketul measure jarak atau panjang. Tinggal klik titik B dan titik pusat, maka akan diperlihatkan jaraknya 360,6. Tinggal buka di sebelah kiri toolsnya, cari transform, dan lihat di sini ada refleksi objek pada garis dan refleksi objek pada titik. Bedanya di mana? Karena orang udah belajar ini terhadap titik, ya tinggal klik refleksi pada titik, klik titik B, dengan posisinya 200, -300, 200 itu mewakili sumbu X, dan -300 mewakili sumbu Y secara berurutan, dan klik titik pusatnya, titik yang menjadi cermin. Langsung kelihatan, oh ini jawabannya. Sekarang, Revaya, posisinya sekarang sudah di mana? Hasil pencerminan. Negatif. Negatif. 200, Negatif 200, 300. Sekarang, untuk semua nih, nanti selesai ini, Mner mau kasih hadiah buku bangun nih, orang satu, buku kelas 3. Sekarang terang lihat jarak antara, betul enggak ya? Jarak antara titik yang dia punya bayangan itu terhadap yang menjadi cermin itu titik pusat 0,0. Apakah betul sama dengan jarak antara titik pusat dengan bayangan? Tinggal adik-adik pilih untuk mempermudah daripada pakai mistar, karena Mner tahu kebanyakan Anda terlalu banyak alasan. Mner lupa mistar, Mner lupa pensil, Mner lupa penghapus.
Ner cuma takut kalau ini lupa otak dari rumah aku datang ke sekolah. Sekarang kan dari rumah, jadi semua ada. Tinggal klik jarak atau panjang. Tinggal klik dan lihat apakah sama. Klik titik pusat dan klik bayangannya. Sama-sama 360,6. Oh sama. Karena itu untuk refleksi kita kembali pada pengertian awal, jaraknya harus sama dari benda ke bayangan, benda ke cermin, dan cermin ke bayangan. Kalau ada yang belum terlalu kelihatan, adik-adik bisa coba untuk mewarnai ini. O, B aksen, berarti jarak antara titik pusat ke bayangan. Warnanya bisa kasih warna. Oh, kasih merah, Jumner, supaya lebih kelihatan. Oh, ini juga kasih merah. Bisa klik di sini dan pilih warna merah. Sama-sama 360,6. Jadi untuk pencerminan atau refleksi jarak antara benda ke cermin itu sama dengan jarak dari cermin ke bayangan. Bentuknya apakah sama atau berbeda? Yes sih. Sama. Sama? Iya, Lamner. Titik dicerminkan ya jadi titik. Nggak mungkin titik dicerminkan jadi bintang. Atau titik dicerminkan jadi rumah. Ingat ya. Kalau refleksi, bentuknya sama, jaraknya juga harus Sama. Jadi untuk penjelasan pertama, pencerminan titik terhadap titik pusat 0,0, ada yang mau bertanya? Ada? Ada yang belum mengerti tentang itu? Soalnya Mener mau lanjut ke pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sudah semua mengerti? Sudah, Mener. Purpur ya? Oke. Ner lanjut. Nanti Ner bertanya sebentar. Oke. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalau mau ditampilkan ulang kisi-kisinya, tinggal masuk di Mayor Guideline. Sudah? Lihat semua. Sekarang Tora akan belajar tentang bagaimana mencerminkan titik terhadap sumbu X. Sekarang Reva, sumbu X di mana? Coba Reva, sumbu X-nya yang mana? Eben. Halo, Eben. Datar. Yang mendatar ya, betul. Kalau yang tegak itu sumbu apa? Cantika. Sumbu Y. Sumbu Y. Oke, ini sumbu X dan yang tegak sumbu Y. Sekarang yang tadi dicerminkan terhadap titik. Sekarang yang mau jadi cermin, sekarang garis. Garis jadi pertama terhadap sumbu X. Kalau adik-adik membuat tulis, boleh juga datang ke tools sebelah kiri, pilih sisipkan teks. Di sini adik-adik tinggal menulis. Oh, tulis sumbu X. Supaya lebih kelihatan. Oh, ini sumbu X yang mendatar. Oh, yang atas dong, Ner. Boleh juga masukkan sisipkan teks. Tinggal ditulis sumbu Y. Jadi harus diingat terus nih, walaupun suatu saat nanti dia akan berubah, bukan hanya pasti dia atau konsisten sumbu X sumbu Y. Tergantung konteksnya nanti. Tapi untuk dasar adik-adik diingatkan terus bahwa karena dia dari berbagai buku untuk SD, SMP, begitu juga SMA, selalu dipakai sumbu X dan sumbu
Y. Oke, terhadap sumbu X. Sekarang Ner mau ambil satu titik. Dicerminkan terhadap sumbu X. Gilbert. Sekarang lagi. Titik A, posisinya di mana? Mana Kinet? Kinet, tampilkan wajahmu, nak. Ya, Ner. Titik A, posisinya berapa, Dek? 14,-4. Ya, betul. 14,4. Nah, sekarang titik A posisinya berada pada 14,-4 dicerminkan terhadap sumbu X. Tonte, posisinya sekarang sudah di mana? Nah, dengan aplikasi ini, benar bilang tadi, mempermudah ketika adik-adik pakai ini. Tinggal ke tools sebelah kiri, transform, pilih refleksi objek pada garis. Ketika adik-adik klik refleksi objek pada garis, tools yang di sebelah kiri, dan klik titik A, karena dicerminkan terhadap sumbu X yang diklik. Posisinya sekarang sudah di mana? Tonte, 14,4, ya. Sekarang kalau Ner rubah posisi benda awalnya, Cindy. Ner pindah ke sini. Sekarang posisinya di mana, Cindy? Maya, coba Maya. Bayangan dari titik A ketika dicerminkan terhadap sumbu X. 10,6. 10,6. Kalau Ner pindahkan lagi bayangan awalnya. Sekarang di berapa posisinya? 14,8. 14,8. Ner pindah lagi. Sekarang? 8,6. Ya. Jaraknya sama enggak bayangan dari benda ke cermin yang menjadi cermin itu sumbu X dan dari sumbu X ke bayangannya? Sama tidak? Sama. Sama. Bentuknya? Berubah bentuknya? Enggak. Apakah ya? Tetap sama. Iya, tetap sama. Sesuai dengan definisi dari pencerminan atau refleksi. Sekarang giliran Ner yang ingin bertanya. Yang Ner pindahkan posisi awal benda, yang berubah yang mana? Yang berubah dan yang tidak berubah posisinya. Maksudnya? Apakah 14 berubah posisinya atau 12? Sumbu X-nya berubah posisinya? Lihat lagi ya. Pelan-pelan. Sumbu X berubah? Dari benda dan bayangannya berubah? Enggak. Enggak. Jadi kalau A bentuk benda awalnya posisinya ada di 12,6, bayangannya di 12,6. Lebih khusus untuk sumbu X. Coba perhatikan ketika Ner pindahkan lagi titik A, sumbu X yang benda awalnya posisi awalnya 10, bayangannya juga tetap 10. 10. Kalau Ner pindahkan lagi 8 untuk X, 8. bayangannya juga tetap 8. Jadi kalau ada soal nantinya ditanya bayangan ada titik A 14,-6 yang soalnya nanti nih di akhir, bisa dengan cepat adik-adik langsung menemukan jawabannya. Oh Pak, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, berarti X yang mewakili X-nya tidak berubah, tetap kalau dia 14 tetap 14. Kalau dia 4 tetap 4. Kalau sumbu Y ada yang berubah? Ada. Yang berubah apa, Dek? Min. Ya, tandanya berubah. Kalau benda awal berada di
negatif 6, hasil pencerminannya atau bayangannya khusus untuk Y, dia berubah menjadi positif. Kalau positif, dia berubah menjadi negatif. Ner kasih contoh Negatif. satu. Bagaimana kalau benda awalnya titik B, dia berada pada posisi 8,6. Dua-duanya positif. Bayangannya sekarang, coba yang 8, Koma pasti negatif. X-nya tidak berubah. Tetap 8. Yang berubah apa? Y-nya yang tadinya positif jadi Yin. negatif. 6,8 dicerminkan terhadap sumbu X. Sekarang posisinya di mana? 6, negatif 8. Ya, 6, negatif 8. Bisa juga pakai cara yang tadi. Klik refleksi pada garis yang ada di sebelah kiri, tools di kiri. Klik benda awalnya titik B, dicerminkan terhadap sumbu X, klik sumbunya. Hasilnya 6, negatif 8. Sumbu X yang 6-nya tidak berubah, yang berubah itu Y8 yang tadinya positif jadi negatif. Kalau titik awalnya ada di 14, negatif 6, bayangannya 14,6. Yang tadinya negatif, bayangannya jadi positif. Oke. Sudah. Itu untuk yang kedua. Yang ketiga, adik-adik akan mencerminkan ini terhadap sumbu Y. Yang tadi dicerminkan terhadap sumbu X, sekarang dicerminkan terhadap sumbu Y. Sekarang Ner tanya awal, sebelum Ner jelaskan lebih lanjut. Kalau titik A berada pada 14, negatif 6, dicerminkan terhadap sumbu Y, yang menjadi cermin pastinya yang sumbu Y, sudah bukan lagi sumbu X. Sumbu Y yang tegak ini. Lihat di kursor, ini sumbu Y. Sekarang 14, negatif 6, ada enggak yang bisa kasih tahu Pamner? Ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, posisinya sekarang di mana? Ini sumbu Y. Ini 14. 14,6. Berapa? Negatif 14, negatif 6. 14,6. Negatif 14, negatif 6. Oh, mantap. Untuk membuktikannya, kita tinggal lihat di sebelah kiri yang transform, klik titik A. Karena mau dicerminkan terhadap sumbu Y, kita klik sumbunya. Hasilnya di negatif 14, negatif 6. Sekarang, kalau titik B yang di atas, yang berada pada posisi 6,8, dicerminkan terhadap sumbu Y, posisinya sekarang di mana? Di 6,8. Di negatif 6, negatif 6,8. Sekarang ada enggak yang boleh kasih tahu Pamner yang berkaitan dengan dicerminkan terhadap sumbu X, sekarang dicerminkan terhadap sumbu Y, mana yang berubah, mana yang tidak? Virgin, coba Virgin, yang berubah yang mana? Coba perhatikan baik-baik posisi-posisinya dari benda awal ketika dicerminkan. Yang berubah yang mana? Kan Mer, orang ada cerminkan kan ke sumbu Y toh. Ya. Jadi pas orang ada cerminkan, dia berubah di PDP sumbu Y. Jadi yang misalnya dari positif jadi negatif, kalau positif dia jadi negatif, baru kalau dia negatif jadi positif. Oh ya, sekarang Dan mau tanya nih Dek, yang berubah tadi bilang sumbu Y atau X? Sumbu? X, sumbu X. Ya, sumbu X. Oh, tadinya Ner, benda awalnya berada posisinya di 6,8. Ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, sekarang posisinya sudah berada pada posisi negatif 6,8.
yang mewakili sumbu X sebenarnya tidak berubah. Dia tetap, yang mewakili sumbu Y tetap 8. Yang berubah itu yang mewakili sumbu X. Yang tadinya positif menjadi negatif. Yang suatu saat nanti ketika ada soal yang contoh, Ner kasih contoh satu soal. Semua bisa jawab. Yang tahu silakan angkat tangan atau langsung jawab juga bisa. Sekarang titik C. Posisinya dan bayangannya sekarang di mana? 8,4. 8,4. Ya. Karena titik C posisi awalnya berada pada negatif 8,4, karena dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti posisinya sekarang, Ner, Y-nya tidak berubah. Dia tetap 4. Yang berubah itu X dari negatif 8 menjadi positif 8. Hebat juga Anda hari ini. Arindra, apakah jarak dari titik C ke cermin sumbu Y sama dengan jarak dari cermin ke bayangan dari C? Sama? Sama. Sama. Untuk membuktikannya, adik-adik tinggal pilih di sebelah kiri, pilih jarak yang ditulis measure, jarak atau panjang, titik C. Ke sini. 8, berikut juga dari sini. Sini. Sama-sama panjangnya 8. Oke. Selesai untuk penjelasan bab kedua. Sekarang kita masuk yang ketiga. Tetap semangat nih. Sekarang orang mencerminkan pembelajaran kali ini. Cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X. Ada yang boleh jelaskan dengan kata-kata tuh garis Y sama dengan X itu yang model bagaimana? Kata sendiri jadi. Yang ada di kepala petorang itu yang diungkapkan. Oh Ner, garis Y sama dengan X begini. Oh garis Y sama dengan X begini. Dia melewati ini Ner, dia melewati ini. Ada? Mau kasih tunjuk jo. Oh Ner ini Ner, nggak usah malu-malu deh. Kalau Ner yang nin tahu itu tuh malu. Kalau mau nin tahu, adik-adik nin tahu masih wajar, masih belajar Ner. Karena itu kita sekolah. Atau masih malu-malu? Ah iya, Muhammad Ridho. Ah oke. Mendekati. So mantap deh. Yang lain? Sebentar, jangan lupa ya. Mempelajari. Tinggal masuk di sini ada masukan, tulis Y sama dengan X. Muncul dia punya garis. Oh ini Ner, tuh garis Y sama dengan X. Boleh orang kasih warna supaya lebih kelihatan ya. Tinggal klik di sini. Pengaturan. Sudah Sulia? Sulia tuh garis Y sama dengan X. Sudah? Oke, sekarang terang lihat nih. Ini garis Y sama dengan X. Sekarang yang menjadi cermin, valen yang mana? Yang menjadi cermin sekarang. Tadi sudah dipelajari Om Ner, tadi belajar tentang yang jadi cermin itu titik pusat 0,0. Kedua, terang belajar Ner dicerminkan terhadap sumbu X. Oh, mana yang cermin yang terhadap sumbu X? Oh ini, yang mendatar. Ketiga, terhadap sumbu Y. Sekarang, untuk keempat, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Tapi sebelum itu, Ner jelaskan sedikit garis Y sama dengan X. Coba deh lihat ini. Titik-titiknya yang dilewati oleh garis. Titik C, titik D, titik E, titik F,
titik G, H, I, dan titik J. Perhatikan baik-baik. Coba lihat koordinat titik C, Valen. Nah, coba kiri. Koordinat titik C. Sebelum Ner tunjukkan, ya. Berapa? 2,2. 2,2. Maya. Koordinat titik D. 4,4. 4,4. 4. Yesi, koordinat titik E. Ayo Yesi. 6. 6,6. Koordinat titik F. Rindra, koordinat titik F. Ya, titik G. Titik G. Min 2, min 2, min 2. Koordinat titik H. Min 4,4. Min 4, min 4. Coba diperhatikan lagi. Untuk garis Y sama dengan X. Semua titik-titik yang ada di garis Y sama dengan X. Untuk titik X dan titik Y semuanya apa? Sama. Jadi garis Y sama dengan X semuanya melewati Sumbu. sumbu X dan Y. atau garis, bukan sumbu, garis Y sama dengan X. Jadi kalau mau gambar garis Y sama dengan X, adik-adik tinggal cari 2 titik atau 1 titik yang penting untuk menggaris gambar garis Y sama dengan X ketika tidak pakai fungsinya. Yang penting sudah diketahui bahwa garis Y sama dengan X itu melewati titik pusat 0,0. Tinggal ambil titik baru, masukkan di sini, di 0,0 titik A. Berikut ambil 1 titik lagi, titik B, terserah di mana. Yang penting sumbu X dan sumbu Y-nya, koordinatnya harus sama. Contoh 4,4, 2,2, 8,8, min 2,2. Cukup satu saja, misalnya ini 4,4 kita ambil. Selesai diambil titik 4,4, 4 untuk X dan 4, untuk Y, tinggal pilih adik-adik pilih di tools garis yang melalui 2 titik. Tinggal klik titik A dan klik titik B. Ini itu garis Y sama dengan ini, garis Y sama dengan X. Sekarang, kita akan mencerminkan sebuah titik terhadap garis Y sama dengan X. Ambil 1 titik. Pilih di titik baru, contoh titik A. Titik A ada di sini. Selomita, so mulai stabil jaringan. Sudah melihat. Sekarang, titik A di mana? Coba lihat di gambar. Kalau Selomita bilang akan kemari Pamner dan teman-teman. Di titik A posisinya sekarang ada di mana? Di 2,6. 2,6. Sekarang, ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, Y sama dengan X, sumbu Y sama dengan X, sekarang sudah di mana titik A-nya? Bayangannya di mana? Semua boleh jawab. Ray, Maya, Virgin, Selomita, dan teman-teman yang lain, Kinet, Jessica, Putri, Holly, Cantika, dan sebagainya. Bayangan titik A sekarang sudah di mana ketika dicerminkan terhadap
garis Y sama dengan X. Oh, ini tuh garis Y sama dengan X, bener. Titik A-nya di mana? Oh, di atas. Bayangannya Di di 6,2. 6,2. Ada yang lain? 6. Ada yang lain? 2. Min 2,6 bukan. Oh, ada yang min 2, Iya. Min 6. 6. min 2, min 6. Min Ada yang 6. 2, tadi 2,6. Ada lagi yang lain? Berarti ada yang bilang, oh benar, bayangan dari titik A, ada yang bilang berada pada posisi min 2,6 ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Ada yang bilang berada pada posisi negatif 2, negatif 6. Oh, ada juga yang bilang posisinya ada di 6,2. Sekarang, perhatikan bagus-bagus. Cerminnya yang mana? Oh, cerminnya garis Y sama dengan X. Garis yang Y sama dengan X mana? Oh, benar. Yang memotong titik pusat. Sekarang, yang betul yang mana? A aksen, C atau D? Reva, Yang C atau D? D. Benar. D. Cantika? Halo, Cantika. Cantika, yang mana yang betul? C atau D? Inet, C atau D? Sakli, Galaxy J2 Prime. Reina, mana yang benar? Ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, titik A, bayangannya, titik D, titik C, atau titik A aksen? Reina. Gilbert, ya? Oh, titik D. D. Kalau titik A aksen, ini dicerminkan terhadap Sumbu Y. sumbu Y, betul. Berarti karena yang jadi cermin sekarang Y sama dengan X, berarti titik A aksen ini salah. Ini bukan Salah. cermin dari titik A. Kalau titik C ini merupakan pencerminan terhadap titik pusat. X. Berarti yang lebih tepat titik D. titik apa? Titik D. D. Baru kita lihat, oh ternyata titik D. Ketika ada untuk ambil titik pembantu di antara A, B, dan D, Ner, mulia ulang. Benar enggak kalau pencerminan jaraknya harus sama? Tinggal diklik tools jarak atau panjang di sebelah kiri, klik titik A, terus lanjut titik B. 2,8. Apakah betul dari cermin ke bayangan titik D? Betul. Klik titik yang ada di cerminnya dan titik D. Oh sama, 2,8. Jadi ingat nih, bedakan antara dicerminkan terhadap titik, terhadap sumbu X yang mendatar, terhadap sumbu Y, dan terhadap garis Y sama dengan X. Ada tambahan? Sudah? Pas? Oke. Pas. Semangat yang lagi puasa. Oke, sekarang terakhir. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, Ner mau tanya ulang. Ada enggak yang bisa kasih gambaran pemer
posisi garis Y sama dengan negatif X. Sama dengan tadi. Ada yang gambar, kasih lihat di kamera, Ner. Susah mengungkapkan dengan kata-kata, Ner. Jadi kita pakai gambar, Jo. Ada yang langsung bilang, oh Y sama dengan, garis Y sama dengan X, ini Ner. Dia memotong titik pusat, dan sebagainya. Ada? Coba. Reina, Fitria, Arindra, Sentavioto, Sakli, Valen. Terhadap sumbu apa benar? Terhadap garis Y sama dengan negatif X. Perlihatkan juga Ner. Garis Y sama dengan negatif X teman. Yang ini. Oh, kalau Y garis Y sama dengan X, Ner. Yang tadi dia dari kiri bawah ke kanan atas. Dia melewati titik pusat 0,0. Kalau garis Y sama dengan negatif X, dang? Gambar jadi sama dengan tadi. Kirei. Ini Kean. Kean itu garis tinggal sedikit itu garis Y sama dengan X ini, Dek. Sama dengan ini yang terang belajar sekarang. Sekarang garis Y sama dengan negatif X. Oh, betul-betul. Cuman gambarnya terputar. Oke, Kean betul. Siapa lagi? Maya? Oke, ditunggu, Dek. Cantika? Kalau pakai GeoGebra aplikasi Adik-adik tinggal tambah di sini. Halo, dengar? Y sama dengan negatif X. Nah, ini. Ganti warna nih, supaya membedakan dengan garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan negatif X itu warna biru. Biru sekali. Kelihatan? Sudah. Ini tuh garis Y sama dengan negatif X. Terbalik dengan garis Y sama dengan X. Nah, Ner kasih nama supaya lebih jelas. Ini tuh garis Y sama dengan negatif X. Yang biru. Titik-titiknya juga hampir sama dengan garis Y sama dengan X. Hanya bedanya di tanda negatif. Coba terang lihat satu-satu. Tes. Titik baru, titik A. Titik C. Titik A terang hapus aja nih. Titik A, titik B, titik D. Sekarang udah ambil titik baru, titik A. Gilbert, posisinya sekarang di mana? Yang cepat, Dek. Waktunya menipis. Posisinya titik A berada pada posisi titik A. Kinet. Kinet, halo Kinet. Halo, Dek. Dapat dengar? Dengar suara? Kirei. Titik A, Kirei, posisinya. Kinet, titik A, posisinya berada pada 4, negatif 4. Coba lihat deh, kalau Ner geser terus, ini titik A. Selalu sama, 6, negatif 6, negatif 8,8,
negatif 10,10, negatif 9,2,9,2. Mirip dengan garis Y sama dengan X, tapi kalau di sini ada tanda negatif. Sekarang garis Y sama negatif X ini menjadi cermin. Tadi garis Y sama dengan X, sekarang Y sama dengan X. Biar ambil satu titik. Titik A, min 4,4. Sekarang bayangannya di mana? Kiri kian, bayangan titik A. Ner, di situ Jo, baku GP itu. Sekarang, titik B. Bayangannya sekarang di mana? Kiri. Min 10,4. Min 10,4 ya, betul deh. Kalau di sini tinggal klik titik B dan klik garis Y sama dengan X. Maka ini bayangannya, B aksen, min 10,4. Kalau ganti atau rubah posisi dari bayangan benda awal, sekarang di min 4,12, sekarang bayangannya di 12,4. Sekarang B-nya kalau ada di negatif 6,14, bayangannya di mana? Min 14,6. Jadi kalau ada soal, kalau kasih soal 1, bayangannya benda titiknya berada pada koordinat 8,6. Dengar semua 8,6. Sekarang bayangannya berada pada koordinat titik baru 8,6. 8,6. Di mana tuh 8,6? Oh, di sini, Ner. Titik C. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Sekarang bayangannya di mana? Coba perhatikan ini. Yang titik B. Oh, titik B kalau benda awal negatif 6,14, bayangannya negatif 14,6. Kalau ada di negatif 4,12, bayangannya berada di min 12,4. Coba ada ya perhatikan. Oh, ternyata Ner koordinatnya terbalik dari awal min 4 untuk sumbu X. Dia kalau bayangan dia pindah di sumbu mewakili sumbu Y, tapi yang tadinya negatif jadi positif. Yang tadinya sumbu Y itu 12, bayangannya negatif 12. Dia pindah di sumbu X, tapi tandanya berubah. Lihat lagi. Min 4,16. Bayangannya berada pada? Min 16,4. Ya, betul sekali. Ih, cepatnya. Sekarang kalau titik C. Titik C berada pada koordinat 8,6. Coba, siapa yang bisa? Cepat. Bayangannya ketika dicerminkan terhadap Y sama dengan min X? 6. Min 6, ya. Betul sekali, Dek. Jadi ini nih, ingat. Ini terakhir. Saya cuma mau kasih ingat begini. Ini materi transformasi ini di SMA juga ada tingkatannya lebih tinggi lagi. Jadi ini akan dapat lagi di SMA. Jadi mer fokus di sini. Untuk koordinat kartesius ini harus diingat terus sampai kapanpun kalau adik-adik sekolah pasti banyak berkaitan dengan koordinat kartesius. Posisi. Ingat, oh posisinya harus berurutan. Harus X baru Y. Jangan terbalik. YX. Harus YX terus. XY terus. Terus berurutan. Ada satu contoh yang mau kasih tentang pencerminan terhadap bidang datar. Ini terakhir. Ner gambar, pilih di basic tool, sebelah kiri poligon. Adik-adik tinggal menggambar misalnya segitiga. Ini segitiga E, F, dan D. Ner, ini segitiga ini kita mau cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Bisa. Adik-adik tinggal klik ini. Tinggal klik di sini.
sampai dia muncul lebih menekan gambarnya. Berikut pilih yang tadi, dicerminkan terhadap refleksi objek terhadap garis. Baru pilih garis. Baik, ulangi. Nah, ini. F dicerminkan terhadap sumbu Y sama garis Y sama dengan X. Sekarang posisinya di mana? Ini garis sembarang. Oh, boleh juga pakai bantuan garis. Oh, ini benar ruas garis untuk menghubungkan F dan F aksen, D dengan D aksen, E dengan bayangannya E aksen. Bisa juga dirubah. Oh, garisnya bisa dirubah garis putus-putus. Nah, kalau dipindahkan terus ini gambar segitiga DEF, pasti bayangan juga berpindah. Coba perhatikan semua, kalau pindah, geser ke bawah, pasti bayangan juga berpindah. Sama dengan ketika adik-adik bercermin. Pasti hasil bayangan dari pencerminan adik-adik ketika bercermin, ketika adik-adik bergerak ke kiri atau ke kanan, pasti yang bayangan juga bergerak. Untuk lebih lanjut, Dek, semua dengar ada tugas. Nanti ditulis tugasnya. Kalau tidak dilihat di buku paket, yang ada bawa buku paket atau yang ada di rumah. Karena sebagian ada yang tinggal di sekolah. Walaupun semua dapat satu orang satu buku. Nanti lihat di halaman 146, halaman 146, nomor 1 dan nomor 2. Jadi tugas sama dengan Nerda bilang tadi tentang untuk kenaikan kelas nanti ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, dengar, untuk pengetahuan boleh kasih tahu ke teman-teman lain. Untuk pengetahuan silakan jawab soal yang nanti Nerviki kirim di grup WA kelas 9. Untuk pengetahuan. Dan untuk keterampilan, adik-adik tinggal buka di browser, ini geogebra.org, bisa download, bisa juga tidak perlu download. Tinggal buka di websitenya. Untuk lebih lanjut, boleh bawa komen di WA atau Pamnerpe Facebook, boleh juga. Tapi bikin video. Pilih salah satu, Jo. Contoh, adik-adik Om Ner, kita mau bikin video pembelajaran pakai GeoGebra tentang pencerminan titik terhadap titik pusat. Benda terhadap titik pusat, boleh. Oh, kita benar terhadap sumbu X, boleh. Kita terhadap sumbu Y. Oh, kita terhadap sumbu Y sama dengan X. Oh, kita terhadap sumbu garis, ulangi, terhadap garis Y sama dengan X. Atau kita terhadap garis Y sama dengan min X. Boleh. Bikin satu video. Pakai aplikasi ini, pakai aplikasi GeoGebra, boleh pakai aplikasi yang perekam layar. Ner tahu, orang semua so lahir di zaman modern, loh. So bisa bikin video singkat, sederhana.
Oke, nanti dimasukkan Pamner PWA atau di WA grup kelas 9. Kalau masih malu-malu, usahakan kasih hilang tuh malu-malu. Karena orang semua sama-sama masih, karena adik-adik semua masih belajar. Tapi kalau masih belum, boleh kirim Pamner PWA khusus. Boleh juga kirim di grup. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya nanti disampaikan oleh Nerviki. Boleh? Kalau ada yang tidak mengerti dengan Ner ada bilang, tanya juga mari. Sedikit lagi semua kelar ini pembelajaran. Kong tinggal di rumah nih, stay at home. Jangan bajalan ke sana kemari. Kaget sementara belajar ada di kantor Satpol PP ini. Siapa pada belajar di kantor Satpol PP? Dom Ner. Ada malas kok kita di rumah, jadi kita ramba jalan. Jangan dulu dek sekarang. Saya puas dulu di rumah. Dulu kan waktu pas sekolah, suka libur. Sekarang kuman, rasa aja tuh libur di sekolah, di rumah. Virgin, sedap di rumah? So 1 bulan, enak? Tinggal di rumah? Nggak kangen Batamang? Maya, enak di rumah terus? Nggak ke sekolah? Beda-beda jawaban. Ada yang enak, ada yang nyanda, ada yang pertama sadap, ketika sulama nyak sadap. Arindra dah? Bagaimana Arindra kalau di sekolah, di rumah dengan di sekolah? Sampaikan. Untuk pertemuan berikut, orang rupanya masuk di translasi, mau 1 kali itu, translasi, rotasi dengan dilatasi. Tapi karena sekarang untuk ada kasih pengenalan singkat tentang aplikasi GeoGebra yang akan orang mau pakai terus ini aplikasi ini, karena ini sangat membantu untuk orang mau bikin, tinggal ada lihat tutorialnya mungkin boleh masuk ke Ner Facebook khusus, nanti Ner bikin grup, Ner ada bikin tutorial juga untuk yang ini. Itu orang belajar sama-sama, nanti adik-adik belajar sama-sama dengan Ner lagi otodidak ini udah belajar. Dan setelah Ner baca-baca, lihat-lihat, ternyata ini aplikasi ini sangat berguna untuk adik-adik pakai baik sekarang untuk SMP ataupun sangat SMA. Jadi Ner sampaikan sekali lagi, kalau salah nggak usah takut-takut, ajar aja terus karena ini masih belajar. Yang kalau Ner yang salah itu tuh baru malu. Oke? Untuk tugas video jangan lupa bikin video sederhana, nggak usah panjang-panjang. Sederhana aja deh, tapi pakai aplikasi. Iya, Ner. Ya, kalau ada yang bertanya lebih lanjut, yang belum gabung Bamner pe Facebook, PRM Melintang, silakan gabung. Nanti berikut Ner mau tanya, ini mau bagi-bagi ini untuk bikin grup private kelas 93, 94. Tentang tutorial ini dan orang mau pakai itu pasti sampai selama-lamanya, kecuali Facebook so bangkrut, penuh semua tutup semua akun-akun. Tapi kan tidak mungkin. Oke, selamat siang. Jangan lupa kalau Ner Vicky so kasih itu soal, kirim. Ner ulangi terus itu video, jangan lupa singkat Jo. Pakai aplikasi ini. Nanti kalau bertanya tentang aplikasi, tanya langsung di Messenger atau Facebook atau WA. Oke? Selamat siang, jangan lupa tetap terus di rumah, jangan keluar-keluar, Kong dapat angka di luar. Kalau dapat angka masih bagus, Kong kena COVID-19 baru tahu. Selamat siang, dah. Oke, Ner.